Assalamualaikum. Selamat siang. Barusan saya itu membaca sebuah file soal adanya oknum-oknum. Sebenarnya ini ada di setiap profesi, ada di setiap stempel yang melekat kepada seseorang. Yang paling agak nggak enak sesungguhnya itu kan yang punya stempel seakan-akan atau paling tidak itu dekat dengan stempel-stempel yang dekat dengan keagamaan. Misal seperti Gus, seperti Habib, Kiai, Ustadz, dan lain sebagainya. Dan ini juga memang banyak berlaku di banyak tempat, banyak orang, bahkan di setiap ruang. Itu kemungkinan ada. Dan yang paling nggak enak itu sesungguhnya apa? Ini sesungguhnya kata kasarnya apa ya? Dawir lah. Dawir ini kan banyak. Kemarin itu zamannya siapa itu? Samsudin. Ya kan? Samsudin ini sebenarnya bisa dibilang lebih ke paranormal sebenarnya. Tapi dia kan membawa label-label sisi keagamaan juga. Sebenarnya sah juga keagamaan, karena keagamaan ini kan apa ya? Keyakinan, agaman manusia, setiap manusia. Tapi kalau mencolok, ya itu kan beda lagi ceritanya. Begitu juga dengan oknum-oknum seperti Habib, Kiai, Ustadz, Gus, dan lain sebagainya. Dan Dawir itu memakai label-label atau simbol keagamaan itu memang paling enak. Apalagi yang paling sangat keterlaluan itu pakai label-label keturunan Nabi itu paling ngeri itu sebenarnya. Kalau paranormal itu ya mungkin orang udah biasa lah umum. Tapi kalau pakai label keturunan Nabi ini ngeri gitu loh. Padahal setiap manusia ini, entah itu agamanya apa saja, kan punya Nabi. Lalu ada muncul atau sosok orang itu memakai label-label keturunan Nabi ini, tapi dia Dawir gitu loh. Ini kan waduh parah gitu loh sesungguhnya. Hanya ingin kaya, ingin mobilnya mentereng, ingin punya A, B, C, D, atau istri 1, 2, 3, 4. Yang lebih gila lagi, misalkan 4 nih istrinya nih, untuk memenuhi ini dibuang, cerai, ganti satu lagi, tetap 4 gitu loh. Atau hanya 2 atau 1, tapi gonta ganti, itu pun ada. Itu di luar konteks dawir itu. Tapi kalau yang dawirnya ini loh, air bisa jadi mahal, siwak bekas banyak kan. Kalau dulu seperti Samsudin itu, kenapa kok di beberapa video saya itu ada agak membelain dia? Karena saya nggak bedain Samsudinnya, tidak. Karena saya tahu, saya lihat ada kelompok atau orang-orang yang ini berunsur Wahabi sedang menggunakan lahan untuk menyerang amaliyah atau sebenarnya sasarnya ke NU lewat Samsudin gitu loh. Jadi ini saya lihatnya apa? Lebih banyak mudaratnya atau tidak? Kalau dibiarkan itu, Samsudin itu dihabisi oleh mereka. Yang disasar itu bukan Samsudinnya. Banyak kiai NU akan kena. Karena sudah umum ya, banyak kiai NU itu dia itu mempunyai keahlian suwuk, raja dan lain sebagainya. Bagi kalangan Wahabi itu kan seperti raja itu kan musyrik. Nah ini gitu loh. Celah mereka itu dari dulu itu lewat jambi-jambi, suwuk, pengobatan, pokoknya hal-hal yang berbau magis rohani. Bagi mereka itu kurofat, musyrik, bid'ah seperti itu. Makanya bisa nggak bisa Samsudin itu paling tidak gimana ini agar lepas dari itu. Kalau soal tipu Samsudin tentang pengobatan yang tahu dia gitu loh. Tapi kalau secara umum orang juga tahu, saya juga tahu ada hal-hal yang bisa dibilang itu harusnya enggak lah gitu loh. Tapi
memang sasarannya saat itu sesungguhnya bukan hanya Samsudin, lebih kepada ke amaliah orang NU, dengan harapan kalau orang NU ini misalkan Samsudin kena ini amaliah, karena Samsudin itu kan juga bawa salah satu apa ya, badan otonom di NU juga kan, ikut di dia kan, entah ikut mujahadahnya atau apa gitu, lalu label-labelnya juga orang tahu oh NU gitu kan. Nah ini gitu loh, pintu celah menghancurkan nama-nama besar kayak NU dan lain sebagainya kalau saat itu Samsudin jatuh dan berjatuh. Tapi akhirnya kan enggak, karena saya lihat di kubu sana itu ada beberapa ustadz yang dia ini pengikutnya siapa dulu. Zaman dulu ada ustadz yang Wahabi namanya Perdana siapa dulu itu dulu zaman dia eksis di awal di Facebook, itu lawan tempur kita gitu loh. Makanya sama gitu loh, apa yang diangkat itu sama, yang diangkat pesulap merah itu sama dengan apa yang dipikir yang dibawa oleh ustadz-ustadz Wahabi zaman dulu, itu sama. Apalagi di belakang pesulap merah saat itu ada siapa, ya kan, ada ustadz-ustadz itu, tahu saat itu juniornya orang-orang yang kita lawan dulu. Makanya mereka tuh menggunakan itu, celah-celah itu. Padahal kan tidak semuanya seperti itu. Dan itu kalau menggelinding keras, itu bisa kena semua orang yang musyrik, orang yang tidak musyrik, atau orang yang tidak kurfat itu bisa kena. Asal mereka menulis pamang pengobatan, apa-apa, itu bisa dianggap musyrik, syirik, seperti itu. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang pakai label turunan Nabi ini. Di ceramah di mimbarnya mereka bilang partai sapi misalkan. Aneh kan, padahal dia tuh aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka tuh apa, di pihak dekat dengan partai sapi loh. Padahal partai sapi ini dari dulu memusuhi orang-orang aswaja. Jadi aneh ya, karena kepentingan apa? Kalau nggak kepentingan uang, materi dan lain sebagainya. Bisa juga kepentingan janji A, janji B, janji C, seperti itu bisa juga. Dawir orang yang pakai label agama yang paling parah itu sesungguhnya apa? Dawir lebih ke politik. Karena dari politik ini bisa membawa kemana-mana. Riak-riak soal nasab dan lain sebagainya itu kan juga pancingan dari apa toh? Dari mereka terjun ke politik sesungguhnya, walau mereka nggak ngaku. Kan ada juga yang ngaku, ternyata setelah akhir ujungnya nyoblos ini. Kan begitu kan? Dari riak-riak itu, efek-efek itu. Nah ini orang-orang yang sebenarnya belum layak di panggung pakai label ustadz, lalu mereka ini karena mereka keturunan A, B, C, D pakai labelnya, lalu sekarang jadi ustadz, memaki sana sini, dawir gitu. Gaya mereka dari dulu begitu. Ini loh, ini nih udah, orang-orang dawir tuh aneka macam caranya. Lah yang lucu ya itu tadi, tertipu oleh label-label, pakai label keturunan. Saya ini Islam, saya ini Islam, dia Islam. Bayangin saja ada orang muncul dengan jubah kebesaran, memaki sana sini, seakan-akan dirinya suci, ternyata dia dawir. Apalagi dia pakai label-label keturunan Nabi, yang itu Nabi saya juga gitu loh, yang itu Nabi kalian juga. Nah ini makanya nasab nih diangkat karena apa? Karena riak-riak efek dari mereka bermain politik dengan cara-cara yang nggak benar. Makanya muncul ini gitu, diangkat ini soal nasab. Biar orang tuh tahu, orang kan juga ragu. Masa terang Nabi saya begini, ucapan kelakuannya. Iya kan? Itu lu perhalami gitu. Ya bolak-balik ya itu tadi. Dunia pendawiran di situ. Beruntung itu Samsudin juga itu masih beruntung, masih banyak yang belain gitu loh. Ya ini gitu loh, diharapkan jadi ini kan, kalau bahasa lainnya tes ombak atau apa, tapi nggak berhasil. Nah yang ini yang dari politik ini, makanya keturunan Nabi bahkan partai sapi itu ada itu, dia mendekati ini loh, orang-orang yang katanya keturunan Nabi, majelis-majelis yang katanya keturunan Nabi, padahal secara keagamaan fahamnya itu beda. Siasah politiknya ini loh yang berbahaya. Ini bahaya siasah politik begitu. Lebih enak lah misalkan masih pakai label kiai gitu, itu masih apa ya, labelnya tuh keagamaan, di pandangan orang itu masih kiai juga punya pilihan. Tapi kalau udah keturunan Nabi, coba deh, ini udah payah gitu loh. Makanya misalkan ngono ya ngono nih, ngojo ngono,
Harusnya begitu, tapi mereka kan enggak, mereka ngono-ngono tapi yang ngono. Makanya isu nasab ini keangkat karena kesalahan kalian sendiri. Gitu loh. Ya sampai sini. Wassalam.